Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bapak cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar kalian selama belajar di rumah? Siapa yang masih semangat belajar? Pasti kalian semua masih semangat belajar lah ya, Bapak yakin itu. Bapak berdoa semua kalian dan orang tua sehat selalu dan terus semangat belajarnya ya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa agar Indonesia dan bumi ini kembali sehat serta virus corona agar cepat pergi. Amin. Hari ini kita hari pertama belajar yang buat anak kelas 4 ya. Sebelumnya sudah kenal ya dengan guru komputer di sekolah SDS rumah kita. Perkenalkan, saya Andri Budianto. Hari ini kita belajar tentang film. Kenapa film? Karena semester ini kita akan belajar tentang software pembuatan film pendek atau animasi atau apapun nanti tergantung waktu dan kondisi. Karena di mata pelajaran kelas 4 ini kita harus ada waktu untuk bertatap muka, untuk praktek, tapi sebisa mungkin nanti Bapak akan buatkan tutorialnya via video saja ya. Dari semua murid Bapak, pasti ada yang suka nonton film. Pasti dong. Siapa sih yang gak suka nonton film gitu kan? Banyak anak murid Bapak yang lebih banyak nonton film daripada membaca buku. Itu terbalik. Seharusnya kita semua boleh suka nonton film, tapi jangan lupa untuk membaca. Gitu ya. Ada yang suka nonton si kancil? Atau Dora Explorer? Pasti banyak yang suka nonton Doraemon. Oke. Nah, semua itu dibuat menggunakan software pembuatan film dan animasi yang nanti akan kita pelajari untuk kelas 4. Untuk sekolah dasar nanti Bapak akan ajarkan basic-basicnya saja. Tapi sebelum kita lebih jauh hari ini, Bapak akan membahas dulu untuk hari ini. Bahasannya adalah sejarah, manfaat, dan aturan tentang nonton film. Oke, untuk mempersingkat waktu dan mengirit kuota, kita langsung masuk ke sejarah film. Film, atau dalam bahasa Inggris disebut movie, sebenarnya adalah sekumpulan gambar diam yang diurutkan dan digerakkan dengan cepat sehingga seolah-olah gambar tersebut bergerak. Dahulu, sebelum ada teknologi secanggih saat ini, banyak orang memanfaatkan kamera foto untuk membuat film berdurasi singkat. Kenapa begitu? Karena di masa itu, kamera untuk membuat film itu belum ditemukan. Jadi orang-orang harus memfoto satu frame demi satu frame dan dijadikan satu sehingga foto itu bergerak. Bisa dilihat dari slide Bapak. Di situ terlihat gambar kuda. Pada tahun 1877, seorang fotografer bernama Edward Muybridge melibatkan John de Isaac yang merupakan seorang insinyur melakukan percobaan yang kedua menggunakan 24 kamera foto yang dipasang sejajar dan berhasil. Di titik itu menjadi tonggak pertama dari lahirnya motion picture atau gambar gerak menggunakan kamera foto, bukan menggunakan kamera film. Jadi itu adalah sejarah singkat di mana cikal bakal perfilman di dunia ini dimulai. Dan hingga saat ini kita bisa menikmati semua hasil karya-karya dari sutradara. Itu semua jauh lebih baik dari masa lalu, dari waktu itu, dengan bantuan teknologi. Jadi kita harus bangga bisa belajar teknologi sejak dini. Next, kita masuk ke klasifikasi film. Apa itu klasifikasi film? Dan film apa yang cocok untuk kita, untuk Bapak, dan untuk kalian yang masih sekolah dasar, itu pasti beda ratingnya. Jadi apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi film adalah pengelompokan atau kategori film-film yang beredar di pertelevisian Indonesia dan diberikan label di setiap film yang ditayangkan bertujuan agar penonton dapat menentukan film yang pantas
atau layak dikonsumsi berdasarkan kategori tersebut. Jadi buat kalian yang pernah melihat film, pasti ada kode-kode di sebelah kanan. Itu ada SU atau 13 plus atau 17 plus. SU itu untuk semua umur. Film ini cocok buat kalian karena di dalam film ini memiliki beberapa syarat, di antaranya bisa ditonton untuk semua umur dengan penekanan pada anak-anak. Film dengan klasifikasi penonton semua umur tak mengandung unsur kekerasan. Gak ada adegan yang tidak sopan atau perilaku yang membuat kalian bahaya. Maksudnya adalah tidak ada contoh yang buruk buat kalian. Dan tidak mengandung adegan yang menimbulkan gangguan pada perkembangan kalian. Jadi, kalian cocok untuk menonton film yang berlabelkan semua umur. Lalu ada lagi untuk penonton usia 13 tahun atau lebih. Itu ada simbolnya adalah 13 plus. Untuk film kategori ini, klasifikasinya adalah masih mengandung nilai pendidikan, budi pekerti, kreativitas, dan menimbulkan rasa ingin tahu yang positif. Selain itu, berisi adegan yang sesuai dengan usia 13 tahun ke atas. Kalian boleh menonton film-film ini, tapi kalian harus didampingi oleh orang tua. Jadi nanti misal ada segelintir adegan yang memang gak pantas, orang tua bisa membimbing kalian. Jadi, kalian kalau nonton film harus selalu didampingin dengan orang tua agar kalian bisa mendapatkan tontonan yang berkualitas. Next, untuk yang 17 tahun ke atas, film ini gak cocok dan gak boleh buat kalian tonton karena membuat adegan yang seharusnya ini untuk 17 tahun ke atas, untuk kakak-kakak kalian. Ada unsur seksualitas, ada kekerasan, dan secara proporsional dan edukatif itu kurang. Dan kadang juga ada adegan yang sadis yang memang buat kalian itu nggak cocok gitu. Jadi untuk kalian yang masih di sekolah dasar, buat kalian yang masih kelas 4, jangan pernah menonton film yang ratingnya 17 tahun ke atas. Ini nanti kalau misal bapak sampai tahu ada laporan seperti itu, orang tuanya yang bakal dipanggil. Oke, next. Manfaat menonton film. 1. Film adalah sarana untuk belajar bahasa. Jadi ada tuh manfaat menonton film. Kalian bisa mendapatkan kosakata baru dengan menonton film. Apalagi buat kalian yang suka menonton film bahasa Inggris. Otomatis kalian akan dengan mudah memahami cara berinteraksi dengan bahasa tersebut, tetapi kalian juga harus memahami rating film tersebut sesuai dengan umur kalian atau tidak. Balik lagi ke rating yang tadi ya. Dan manfaat nomor 2 adalah film dapat mendukung sistem motorik untuk lebih kreatif. Selain menghibur dan menyenangkan, film juga memiliki keuntungan untuk perkembangan kreativitas anak, menonton film, dan mendorong anak untuk lebih imajinatif dan kreatif. Jadi kalau misal kalian suka nonton Dora, kalian suka nonton si kancil, di situ kalian akan bisa mendapatkan imajinasi dari film tersebut gitu ya. Jadi kalian harus menonton film sesuai rating kalian. Kalian ambil contoh-contoh yang baik. Kalian ambil norma-norma yang positif dari film tersebut. Dan nomor 3, film dapat mendukung kegiatan eksplorasi. Film memberikan gambaran konflik atau adegan yang tadi Bapak bilang yang bisa dibandingkan dengan kejadian di dunia nyata gitu. Kayak misal si kancil mencuri timun gitu ya. Kita di dunia nyata harus kita bandingkan itu baik atau enggak. Kan untuk mengambil timun itu kan adalah salah satu contoh yang tidak baik. Jadi kalian yang nonton film juga harus berpikir ini nggak baik. Aku nggak boleh ngelakuin ini di rumah. Di kegiatan eksplorasi film ini, kalian bisa mendapatkan pesan moral ya dari film-film yang kalian tonton. Itu kalian harus bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari untuk pesan moral yang baik. Semua yang positif kalian harus contoh dan yang jelek harus kalian buang. Dan selanjutnya adalah peraturan menonton film. Kalau misal kalian di rumah sedang menonton film, selalu didampingin orang tua. Tanyakan rating ini cocok untuk kalian atau tidak ya. Yang tadi Bapak bahas sebelumnya,
Kalian harus menonton yang semua umur atau yang 13 plus. Itu dengan syarat yang 13 plus adalah ada didampingi dengan orang tua. Oke? Terus jangan berisik. Kalau nonton film, kalian gak boleh berisik. Jadi kalian harus menonton film itu dengan hikmat. Kalian ambil intisari dari film itu, kalian ambil norma-norma positif, kalian contoh dan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Jangan menonton film dengan rating 17 plus, karena itu nggak ada faedahnya untuk kalian. Nggak ada nilai-nilai plus yang bisa kalian ambil di situ. Contohnya untuk yang 17 plus ini adalah film-film tentang romantik. Film tentang remaja yang kayak contohnya adalah Ganteng-Ganteng Serigala, terus sinetron-sinetron apa itu yang bapak juga kurang suka ya nonton film-film kayak gitu. Itu kurang pantas buat kalian, belum waktunya kalian untuk menonton itu gitu. Pahami isi dari film dan ambil sisi baiknya. Terapkan pesan moral yang ada di film dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalian harus menerapkan di kehidupan sehari-hari film yang kalian tonton, ambil yang baiknya. Dan terakhir adalah selalu ingat waktu saat menonton film. Seperti di awal video, Bapak bilang, kurangi nonton film dan perbanyak membaca buku. Nah, yang terakhir adalah tugas. Tugas ini nanti ditulis di WhatsApp saja. Kalian langsung tulis jawabannya aja. Misal film apa favorit kalian gitu ya. Misal contohnya ini boleh bebas, boleh film kartun, boleh film tentang cerita nabi atau apapun gitu ya, yang serating dengan kalian. Sebutin judulnya apa, terus pesan moral apa yang kalian dapat dari film itu. Nah, dan terakhir adalah pesan moral apa yang pernah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nanti tugasnya itu di paling atas tulis tugas, namanya siapa, terus baru di bawahnya itu adalah jawabannya, terus dikirim ke WhatsApp Bapak. Ya, nanti semua Bapak akan absen sesuai dengan jawabannya. Oke, itu aja yang untuk materi hari ini. Semoga kalian paham dan kalian terapin di rumah bagaimana etika menonton film, ya, dan aturannya itu juga kalian harus lakukan biar kalian mendapat ilmu dengan menonton film. Oke, terima kasih. Jadilah pribadi yang gemar membaca daripada menonton televisi. Sekian, salam Andri Budianto.